La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ini suaranya ngebas banget nih, mantap. Jadi antong. Mohon alhamdulillah. Semoga kakak para tamu lemah parantos lingin ngalingan tempat anu parantos disayeukeun. Aduh iya Pak. Sok mancing-mancing wae. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ini judul kita teh muslimah. Udah enggak Bu, muslimah. Muslimah berarti punten yang muslim di belakang diem aja ya. Kan muslimah ya kan, muslim. Karena saya pernah diprotes, haram menikah sesama muslim. Ya Bu, kalau muslim yang muslimah. Banyak badai muslim yang muslim Bu. Nu soleh itu nggak boleh menikah antara orang yang soleh. Kedahna soleh jeung soleha gitu. Atau nu soleha dua anak apalagi gitu. Jadi di rumah itu jangan soleh semua, harus soleh dan soleha, suami istri. Baik, muslimah pembawa cahaya. Tadi ngobrol sama ini presenter kita yang luar biasa. Tadi sudah ngajarin public speaking. Nah, Kang RR ya, R2 kalau itu ya. Ini teh judulnya teh muslimah pembawa cahaya atau penjaga cahaya maunya Bu? Nah, pembawanya berarti tukang ngaduruk, tukang nyangan bisa. Ada juga muslimah penjaga cahaya nyegik eta mah. Ngajagaan lilin kieu Bu. Kalau lilin goyang-goyang berarti si bapak dalam bahaya kan gitu. Jadi kan itu penjaga cahaya Bu, nuan cahaya kieu hati-hati. Kalau dulu biasanya selain nyegik, biasanya yang suka dijaga cahayanya apa Bu? Anak yang baru lahir. Biasanya ada tradisi di kita ketika anak lahir, itu si tali ari-ari itu dikubur di pinggir rumah. Di atasnya dikasih pelita. Damar baretoma Bu. Apa damar bahasa cempor? Cempor. Nah, itu cahaya dijaga, tidak boleh padam. Kapan Bu dipadamkan? Kalau si yang di sini namanya puput pusir sudah mulai putus, nah itu baru ditiup. Yang putusnya, yang mengering itu bagian dari plasenta ya, yang dipotong seginilah kalau tidak salah, itu diasupkan karena kanyut kundang. Kata orang Sunda disebutnya dulur opat kalima pancer. Jadi itu pakai cahaya Bu. Kudilongokan Bu, tidak boleh padam. Kalau misalkan cahayanya bergerak-gerak berarti anak dalam bahaya. Dulu yang suka mencuri anak tuh namanya kuntilanak. Dan bahasa aslinya puntianak, di kita jadi kuntilanak. Kuntilanak itu hantu yang suka mengambil anak kecil. Makanya kalau ada anak lahir, di atasnya disimpenin kaca, gunting, terus nanti panglai, silet kadang-kadang. Ada yang dikasih malah sapu nyere. Nah, bawang berem nggak disimpan di situ, panas bayi. Nah, dina disimpan di bilik dulu mah ditancapkeun. Kenapa dikasih enteng ke cermin? Karena kuntilanak paling takut melihat wajahnya sendiri. Tak terjadi malingna. Nah, baik. Jadi yang kita bahas bukan penjaga cahaya, tapi membawa cahaya. Apa yang dimaksud dengan cahaya di sini? Iya mah versi saya aja ya. Allah berfirman, boleh dilihat dalam surah Al-Hadid ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada satu hari nanti kamu akan melihat orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Cahaya mereka tuh memancar di hadapan dan di sebelah kanan. Di dalam satu tafsir, kalau ibu-ibu punya tafsir Ibnu Katsir yang bukan ringkasan ya, karena nanti terjemah Ibnu Katsir itu ada dua. Ada terjemah tafsir ringkasan Ibnu Katsir. Ada, saya sih belum lihat terjemah Ibnu Katsir yang asli, yang tidak ringkasan. Nah, dalam menafsirkan ayat ini ada satu riwayat begini, di mana Rasulullah SAW ketika nanti di hari kiamat Bu,
Semua manusia diperintahkan oleh Allah untuk bersujud. Dan kata Nabi, aku adalah orang yang pertama kali mengangkat kepalaku dan aku melihat umatku di antara umat yang lain. Nah ini jadi tanya, Bu, ya Rasulullah, di mana engkau tahu kalau kita umat Nabi, bukan, Bu? Umat sejaman tidak? Tidak. Pernah ketemu? Tidak pernah. Suaranya pun kita nggak pernah tahu, wajahnya kita tidak pernah tahu. Kita hanya membayang-bayangkan saja. Saya yakin kalau kita disuruh menggambarkan sosok Nabi Muhammad secara fisiknya, itu tasawur, gambaran di otak kita pasti beda-beda. Pasti beda-beda, Bu. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat. Kalau saya menyebut gini, Pak Insinyur Soekarno, mesti gambaran kita sama. Walaupun ibu pasti gambarkan beda-beda, ada yang masa tua, ada yang masa muda kan. Tapi kalau Rasulullah nggak bisa. Nah, kita nggak pernah melihat Rasul. Tapi aneh, Bu, Rasul kenal ke kita. Makanya ini yang menjadi tanya para sahabat, dari mana engkau mengetahui umatmu di antara umat yang lain? Beliau menyampaikan ada 4 ciri, yang salah satunya ini yang jadi bahasan kita. 1, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada tanda di wajahnya, di wajah orang beriman itu bekas sujud. Jadi bekas sujud bukan berarti mohon maaf harus hitam di sini. Kalau ibu-ibu mesti hitam, kasihan, harus jauh-jauh ke MS Glow, ke Natasha, ke Alana, ke Airin, perawatan, pakai krim siang, krim malam. Ya Allah, mahal, Bu, teteh, Bu, udah abdi pengalaman nganter. Atau peperihan, Bu, awak mah tetiasa, Bu, diurus atau wajah-wajahna. Sarang awak nama ada awis mahal, Bu. Mata wajahna we lumayan. Karena bagi suami itu tanggung jawab besar, Bu. Jangan sampai mertua itu jadi kecewa. Da waktu dinikahkan mah alus boga budak teh, wajah meni geulis alus, body biola, saprak dikawin awak bodinya jadi bas betot beungeut teu pararuguh kitu. Berarti yang tanggung jawab siapa, Bu? Suami. Makanya saya bilang boleh, Bu, ibu menuntut dana buat perawatan. Dan bagi laki-laki tong lebar, Bu, ngaluarkeun artos eta ulah nepi ka usia 35 ketinggal 53 kan enggak banget. Iya kan? Usia 35 kelihatan 53. Biara usia kita 53 tapi kelihatan 73 apa? Kelihatan misalkan 17 tahun misalkan ya. Kan bagus, Bu. Baby pace teh geuningan. Nah, jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, 1, ada tanda di wajah mereka bekas sujud. Maksudnya apa? Mereka sering bersujud, sholat dengan sholat yang benar. Tapi itu nggak kita bahas. 2, gurun muhajjalun atau gurun muhajjalun min asaril wudu. Ada tanda, kalau tadi di wajahnya, sekarang ada tanda di keningnya itu, Bu, cahaya putih di keningnya atau di wajahnya, dan kedua tangan dan kakinya bekas wudu. Bekas sujud, yang kedua bekas wudu. Makanya satu saat nanti kita bahas the amazing bacanya of wudu, luar biasa, dari hal yang sederhana tapi wah luar biasa. Tapi mau dibahas oke. 2 nya. Jadi ibu meskipun rajin perawatan tapi nggak pernah tersentuh air wudu, rumek di akhirat. Aslinya Allah nggak akan, Rasul nggak akan kenal bahwa kita tuh umatnya. Kalau sekarang mah eta teh name tag, Bu, atau apa kartu lah. Kartu tanda pengenal bahwa kita umat Nabi. Yang ketiga, diberi kitab catatan amal dari sebelah kanan. Itu tanda umat Nabi. Kalau dari sebelah kiri, dari arah belakang, itu tanda bahwa kita nggak diakui sebagai umat Nabi. Luar biasa. Nah, yang terakhir, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Ada cahaya yang memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Pertanyaannya, cahaya gerangan apakah itu? Al-Quran. Bukan, Bu. Untuk menjawabkan ini kan ayat ya, kita jawab dengan riwayat lagi. Jangan ngarang, Bu, Bapak Ibu. Jangan ngarang. Aduh. Jadi yang dimaksud dengan cahaya di sini, ada sahabat, kalau tidak salah Ibnu Abbas menjelaskan, yang dimaksud cahaya memancar sebelah kanan sebelah kiri itu adalah cahaya amalnya. Ada yang cahaya amalnya itu memancar setinggi gunung Uhud. Luar biasa, Bu. Segede gunung, Bu. Ada yang cahaya amalnya setinggi dia berdiri.
Ada yang cahaya amalnya itu hanya sekedar setengah badannya. Ada yang cahaya amalnya itu sekedar segede jempol Bu. Rebrai bahasa Sundanya, kadang bercahaya, kadang gelap. Jadi ini cahaya amalnya. Jadi orang ketika kembali kepada Allah akan berbangga dengan cahayanya. Makin banyak amal solehnya, makin luas cahayanya. Nah jadi muslimah membawa cahaya, gambaran bagi saya, terjemah bebas saya, adalah muslimah yang dia bisa memanfaatkan waktu hidupnya untuk memperluas cahayanya kelak di akhirat. Mungkin punten Bu, wajah mah tidak bercahaya datang perawatan ibu teh. Misalkan data biaya Ustadz daripada jam merawat diri, ya udah saya mending jadi amal soleh buat saya. Padahal merawat diri ge amal soleh buat suaminya. Nyata Ustadz suami abdi terus teu aya, nah eta mah problemnya. Tapi yang paling pokok nggak apa-apa saya kurang secara fisik di dunia, tapi cahaya saya luas. 2 minggu yang lalu saya ngobrol sama Ustadz Isa ya. Beliau hafiz Quran di Pabel. Lagi punya semangat sekarang membuat pesantren ramah difabel. Karena kan jarang tuh. Karena rata-rata yang beliau cerita difabel itu atau disabilitas ya sebetulnya, itu orang tuh kadang-kadang apa namanya ya, gampang kesinggungan. Mereka nggak boleh disebut cacat, tuh tersinggung, sakit Bu. Kayak dulu Bu, yang PSK disebut ublag, bondon, jadi HTR. PSK keren gitu kan. Nah, nyai di mana damal teh? Aduh, panaya Bu, abdi mah mandirieut ku caroge, kunaon tuh balik peuting wae. Itu sami jeung abdi. Salaki abdi ge balik peuting wae. Nah kunaon? Apan ngajemput abdi. Nah kunaon di depan abdi jangan PSK gitu kan. Puji ku carogena di we malam wae. PSK mah keren, tapi bukan pedagang sangu koneng. Karena ada ece mama alhamdulillah jadi PSK 17 tahun pedagang sangu koneng. Itu mah boleh Bu. Nah kan dulu mah istilah yang buruk teh buruk kan. Istilah buruk teh dulu mah nggak enak Bu, ubrut, ublang, bondon, wah nggak enak denger lagi. Ayeuna PSK ada keren kan, ada keren. Nah disebutnya pekerja kalau sekarang, disebutnya pekerja kan. Maka kembali tadi saya sampaikan Bu, ketika misalkan orang oleh Allah kan diberi nih kesempatan hidup itu nggak lama. Muslimah pembawa cahaya adalah yang dia bisa memanfaatkan jatah hidupnya ini walaupun serba terbatas. Walaupun oleh Allah diuji dengan tadi kecacadan, dia mampu mempunyai amal yang luar biasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu kakinya kecil, sehingga jadi bahan ledekan. Disebutnya hamsusak. Makanya celana nate apa namanya morosot wae Bu. Karena saking kecil, bahkan kalau ada angin teh kikieuan Bu. Saking kecilnya kalau ada angin teh ada bahkan ketika dia ada di satu pohon, ada angin, wah terombang ambing sampai para sahabat mentertawakan dia. Tapi apa kata Rasul? Dia kecil di dunia, tapi suatu saat di akhirat dialah amal yang paling besar. Makanya dengan Ustaz saya tuh cerita gitu, Ustaz kami ini sudah sengsara di dunia dengan kecacadan kami. Sudah repot saya menderita di dunia dengan segala keterbatasan yang saya miliki dari Allah. Saya nggak mau menderita juga di akhirat. Maka saya dorong teman-teman yang senasib dengan saya. Kita teh udah menderita di dunia teh, di akhirat tong menderita deui. Bagaimana caranya supaya kita nggak menderita? Inna asrafa ummati. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara umatku adalah hamalatul Quran, orang-orang yang membawa Al-Quran, maksudnya yang mereka menguasai Al-Quran. Ya udah, ambil kemuliaan kita di akhirat dengan cara dekat dengan Al-Quran. Nah ini yang saya ambil pelajaran. Mungkin mereka terbatas, cacat, segala kurang, segala terbatas. Seperti apa yang diterima atau yang dirasakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi luar biasa, kata Nabi, dia luas cahayanya di akhirat. Nah sama, kenapa ini judulnya muslimah? Kan rata-rata kalau amal soleh itu
kesempatan laki-laki lebih terbuka luas daripada perempuan. Saya kasih contoh. Rasulullah SAW bersabda, di antara orang-orang yang akan didoakan oleh malaikat adalah orang-orang yang dia berwudu di rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid. Maka kata Nabi, setiap langkah Allah angkat derajatnya, setiap langkah Allah hapuskan dosa-dosanya. Sampai ketika dia masuk ke masjid, dia berpahala sholat, padahal dia belum sholat. Selama sholat yang menahan dia tidak keluar masjid. Lalu ketika duduk di situ, di tempat dia sholat, malaikat mendoakan, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati orang ini, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah terima tobatnya. Bagi laki-laki atau perempuan? Yang ini Bu, laki-laki itu ya. Perempuan seolah-olah nggak ada. Nah, banyak hal-hal yang mungkin dibuka. Contoh Bu, berjihad, mengangkat senjata, harum darah orang-orang yang gugur di medan perang. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki gitu. Terus siapa yang keluar dari rumahnya mencari nafkah sampai dia memeras-meras keringat, membanting-banting tulang gitu, Bu. Maka ketika dia pulang ke rumahnya Bu, itu seperti dia itu Bu berjihad di jalan Allah. Lalu dia berikan kepada anak dan istrinya, maka dihitung bukan per rupiah. Setiap suap yang dinikmati oleh anak dan istrinya berpahala sedekah. Bagi laki atau perempuan Bu? Tuh, jadi ibu naon atau amalna. Makanya ini judulnya muslimah, berarti nu muslim cicing heula gitu. Jadi apakah perempuan itu tertutup? Tidak ada. Maka kita bahas hari ini wabil khusus buat kaum perempuan, apa yang bisa dilakukan oleh kaum muslimah ketika perempuan nggak bisa nih ke masjid. Bukan nggak bisa sih, karena memang yang paling abdol apa Bu? Di rumahnya. Nah, sementara kita ingin Bu cahaya ibu-ibu itu kelak ketika menghadap Allah tuh setinggi gunung Uhud. Gitu kan? Kemudian amal solehna ngan syukur kieu Bu. Aya kaleci tajauh lu kita sakitu mun amal teh meureun Bu. Beda ada kelereng yang khawatir mengganggu, ditoker Bu. Apa yo? Ditoker? Ya, apa bahasa Indonesianya? Ditendang mah keren teuing. Apa ya ditoker? Ya gitulah. Ditokerin sama kakinya. Nah, kita coba ambil ke dasar dulu. Tadi kan cahaya itu semua cahaya amal. Di dalam surah Ibrahim, ayatnya silakan cari. Ini sudah terkenal sekali. Dan saya juga menang milarian Bu. Allah berfirman, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah membuat satu perumpamaan kalimah thayyibah, kasyajaratin thayyibatin, seperti satu pohon yang bagus, yang baik. Asluha sabitun fil ardi, akarnya itu menghujam ke bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulahinin, dia mampu memberi buah setiap saat. Itu perumpamaan seorang mukmin. Apa maksudnya? Pohon yang baik itu yang kokoh, ketebak angin kuat. Bawang daun atau seledri kira-kira? Pohon bawang daun, pohon seledri. Kalau pohon bawang daun kan dicabut babari. Kenapa? Bu, susah nggak nyabut pohon bawang daun? Pohon cengek lah, gampang tuh? Gampang. Tapi ibu coba cabut pohon beringin atau pohon yang depan tuh, wantun Bu, susah. 10 orang sanggup mencabut? Nggak bisa. Apa penyebabnya? Akarnya menghujam ke bumi. Bahkan biasanya berapa meter Bu. Di kompleks saya dulu menebang pohon Bu, teh luar biasa. Yang susah tuh menggali akarnya, kuat sekali. Itu gambaran Bu, seorang mukmin tuh seperti pohon, akarnya harus kuat menghujam ke bumi. Apa yang maksud akar itu? Kalimah thayyibah. Apa yang maksud kalimah thayyibah? La ilaha illallah. Ini yang maksud akidah Bu. Kalau akidah seorang muslim, kalimat la ilaha illallah sudah tertanam dalam hatinya, artinya yang diakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah,
Tidak ada yang wajib diibadahi selain Allah. Bahkan bahasa saya, nggak ada yang harus ditaati yang lebih selain siapa, Bu? Allah. Udah akidahnya udah kuat banget di sini, Bu. Semuanya udah tujuannya Allah deh. Maka, Bu, kalau akidahnya sudah keyakinan kuat, akan mampu melahirkan amal yang luar biasa. Dan amal itu nggak akan pernah mengenal waktu. Makanya bahasanya seperti pohon yang baik, akarnya menghujam ke bumi, cabangnya menjulang ke langit. Maksudnya amalnya diterima oleh Allah luar biasa. Tu'ti ukulah ini, dia mampu memberi buah setiap saat. Maksudnya apa? Mampu dia beramal yang tak pernah mengenal waktu. Saya kasih gambaran. Infak bagi orang beriman itu yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Berinfak bagi orang yang bertakwa itu dikala senang dan susah. Musim pandemi penghasilan menipis, tapi tak pernah mengurangi dia untuk tetap berinfak. Luar biasa, ya kan? Walaupun dia dalam keadaan susah, Bu, aya kenceleng ngaliwat teu diajak seuri. Itu nah tiap aya kenceleng ngaliwat teh senyum. Senyum ikan sodako, mata kayak kenceng teh seuri we gitu naon pan sodako. Makanya kalau aya kenceleng itu atau kotak infak, kotak sodako. Namanya kotak infak, kotak sodako. Infak. Kalau infak boleh dengan senyuman? Tidak. Kalau sodako boleh dengan senyuman. Infak nggak ada ceritanya dengan senyuman. Senyummu ke wajah saudaramu, infak nggak ada. Sedekah. Sedekah itu lebih umum, Bu. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Tapi tidak semua sedekah itu infak. Maka infak mah harus harta. Nah ini gambaran, Bu. Tu'ti ukulah itu, dia mampu beramal dalam keadaan apapun. Itu dalam harta. Dalam keadaan sakit, saya masih ingat. Termasuk saya suka kadang, aduh kalah semangatnya. Saat Isa nggak bisa jalan, tapi Bu nggak menyurutkan semangatnya kemana-mana, diakot. Kusantrina digendong. Dulu almarhum Ustadz Hilman Rosad Shihab, saya lihat di tayangannya itu, sampai diakot atau Bu, mau ceramah kemana-mana diakot. Saya ngalamin juga, tapi karena sakit banjir. Karena panitia karunyaeun, banyak ustad geus keren-keren, basuh sekieu Bu banjirna. Ustad geus diakot, atuh kumaha? Geus diakot we, dipunggul dinu kieuna aslina Bu. Nu penting mah kaki saya enggak terlampau basah. Karena kalau saya masuk ke situ luar biasa. Nah, eta nya umumnya anu penceramah sambil menggigil kan enggak enak. Itu khutbah nikah saya enggak salah itu. Jadi kalau inilah yang dimaksud ketika orang, Bu, hatinya sudah dipenuhi dengan keimanan, keyakinan ke Allah yang luar biasa. Allah tuh akbar, semuanya kecil, gak ada yang besar kecuali Allah. Dalam hatinya yang dikejar hanya keridhaan Allah, Bu, maka akan melahirkan amal luar biasa. Contoh berikutnya, Ibu kenal dengan Siti Hajar, orang yang baru punya anak. Enaknya tuh kan Bu kumpul bareng sama keluarga kan. Keur maeukeur, apa bahasa Indonesia keur maeukeur? Apa ya keur maeukeur? Ya susah terjemah sendirilah. Eukeur mah eukeur gitu. Susah bahasa Indonesianya tuh. Kayak hanas itu bahasa Indonesia apa ya hanas ya? Ya, hanas itu sudah. Sok hanas naon? Ciga celom giriwil itu susah bahasa Indonesianya. Makanya saya kalau nerjemah kitab itu, kalau ngaji nerjemah, saya lebih nyaman pakai bahasa Sunda itu karena banyak. Dulu malah saya yang susah bahasa Sunda. Saya nge-MC kemudian ceramah di mana-mana bahasa Indonesiaan. Padahal Bu, orang hirup di tanah Pasundan, ngerakeun. Makanya saya ke teman-teman sok MC-an teh cing gitu. Kalau itu mah kan bukan orang Sundanya, wajar lah untuk bisaeun, tapi diajar lah. Tapi dah susah Bu, dialek yang susah hilang tuh. Udah nggak enak Bu. Bapak sinaran ngibung-ngibung sadayana simkuring kapato kuno gaduh maksad pikeun ngadugikeun sababaraha pamaksadan. Simkuring enak Bu, dialek gitu teh Bu, nggak enak.
Jadi ya masing-masing punya, ada bagiannya. Jadi, nah makanya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, ada hal yang tadi saya sampaikan, Siti Hajar, beliau kan lagi menikmati lah Bu, punya anak kecil, ada suami yang mencintai, tapi apa yang Allah perintahkan? Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menempatkan Hajar, kalau yang sekarang tuh Mekah sekarang. Perjalanan panjang, jauh Bu, dari negeri Syam ke sana. Kemudian disimpan bukan di hotel, bukan di perkampungan, tetapi di padang pasir. Fi ardin goiri di zar'in bahasanya. Di tanah yang tak tumbuh tanam-tanaman. Luar biasa. Setelah begitu diculin, diculkan, diantepkan gitu, ditinggalkan oleh Ibrahim. Cing kalau ibu jadi istrinya protes mau aku. Ari akang nanaonan ieu teh abdi disimpen di dieu. Salah naon salah abdi naon. Ujuk-ujuk disimpan di dia, tidak ada kata apapun, pergi. Apa salah saya? Kenapa engkau disimpan di sini? Ibrahim tak jawab. Peres Ibrahim budak sama menanti hampir lebih dari 80 tahun ingin punya anak. Itu. Dulu Roma Irama sampai membuat lagu judulnya Mandul. Itu baru 10 tahun. Ketika nikah sama Ibu Rika itu 10 tahun sudah kita berumah tangga gitu kan eta. Lu jangan bersedih. Eta kan itu 10 tahun Bu, baru 10 tahun. Sampai kayak akhirnya sebelumnya belum bikin lagu malam ini malam terakhir bagi kita. Eta kan itu malam terakhir awalnya. Bisa jeung nu itu, akhirnya cambung nu ieu, ayeuna cambung jeung nu ieu Bu teu boga budak. Akhirnya dibuat, tak kitu bola mah tuangkeun kana lagu 10 tahun sudah. Ini hampir 80 tahun lebih Bu, rumah tangga dengan Siti Sarah enggak punya anak. Nikah jeung Siti Hajar punya. Artinya kan ini yang dirindukan selama ini, tapi oleh Allah diuji. Apa ujiannya? Apakah kecintaanmu kepada anak dan istrimu melebihi cintaanmu kepada aku, pada Allah? Nyanyi punya ujian anak sok. Dulu aktivis. Ini yang belakang udah pernah nikah semuanya belum? Cung yang belum nikah ngacung. Manya karasep kican payu Gusti Nu Agung ya Allah. Ada GGS lu. Henteu Bu. Aduh, ganteng-ganteng serigala imam. Nah Bu, ada kalau tadi ya, Ibrahim sangat merindukan seorang anak. Allah uji, apakah kecintaanmu kepada mereka lebih kecintaanmu kepadaku? Saya kasih contoh tadi, ketika bujangan rajin ngaji, luar biasa. Belum nikah mah Bu, nggak ada kajian yang luput Bu. Selama tidak bentrok waktu dia datang, kan luar biasa. Prung nikah, apa prung bahasa Indonesia ya? Dan sama tuh Bu. Kemudian dia prung menikah gitu. Silahkan saya terjemahkan. Sudah menikah, rata-rata melendoi melehoi Bu. Kenapa? Tuntutan. Saya dulu punya kajian luar biasa anak-anak muda itu. Wah mantep. Dengan Ustadz Evi itu bikin kajian anak-anak muda dulu sekitar tahun 2002-2003 lah. Abdi keur ngora-ngorana keur kasep-kasepna hari tadi. Usia masih 23-22an lah. Jeung Ustadz Evi bikin gitu. Jamaah lumayan anak muda. Kita kajiannya nggak kajian yang ringan-ringan, berat, ngaca kitab Sahih Bukhari dulu. Tapi resep. Makanya kita udah dibiasain kajian nuriut-riut. Akhirnya sakitnya radaan hampang-hampang. Sekarang sedikit-sedikit kembali ke masa lalu kalau saya itu. Maka ketika saya live dari riutin udah emang sekarang kajian nuriut-riut saya. Dan itu kajiannya alhamdulillah luar biasa Bu. Dulu motor belum ada. Saya belum punya motor, kajian tuh mesti jalan kaki hampir setengah jam. Banyak sih ojek, duitnya nu lempah. Belum musim kayak beginian. Sekarang kitab saya di rumah bisa disimpan di sini semuanya. Dulu mah Bu, sarang selalu dicandak, bawa itu jalan kaki. Tapi dulu mah Bu, kerasanya ya dari rumah saya ke sana itu walaupun jauh capek.
Capek dah, lempang atuh Bu, udah lumayan. Tapi jamaah pun jalan kaki. Militansinya luar biasa. Setahun aman, tahun kedua mulai kena virus merah jambu. Nya etalah mulai Bu kena virus eceng teh lah gitu. Mulai kan jatuh cinta, ngeceng sebelahnya. Maka pengajian ibu-ibu lumayan lebih enak gitu daripada remaja itu nggak bertahan lama. Akhirnya Ustaz, nah itu saha. Mulai kan, mulai berani nih. Saya kan jadi penyambung, Bapak Comblang. Ini alhamdulillah Bu, ini menikah dengan ini menikah dengan ini. Beres nikah, bubar ya pengajian. Tinggal Ustaz ada teu pahayu. Niwatir teh beak mustami kabeh. Nah, ya teh kabeh saya menyambungkan kabeh teu pahayu. Habis dan sampai sekarang pengajian itu Bu jatuh dan tak pernah bangkit kembali. Kamarana eta nu kamari semangatnya luar biasa. Pengajian di mana-mana dikejar. Allah uji tah anak, istri. Mulai kerenganggur. Waduh, rajin kajian teh. Wah, can boga gawe mah. Motor butut keneh, Bu. Nu sakali nyela poging ke tetangga. Tapi nggak ada pengajian yang nggak pernah dia datangi. Ayah kajian di mana? Udah gak itu. Wah, pokoknya mantep lah Bu, luar biasa. Mulai Bu, godaan anak. Allah kasih itu kesempatan, dapat kerjaan yang bagus, gajinya lumayan, motor kan disiku, ganti kudu tepoging deui. Dari mulai naik Tino Vario, naik karena Enmark, ganti. Wah, halus keren. Para ngaji enak. Paling Bu, kalau dulu mah nggak ada waktu luang kecuali dia manfaatkan untuk tolab ilmu. Sekarang mah waktu luang cicing ke gunung. Ustaz lagi ngaji tadabur alam. Gitu aya nama Bu. Tah, eta godaan teh Bu. Jadi kadang ketika Allah kasih nih pasangan hidup, oyak iman teh. Kasih harta, oyak iman. Ada yang, nah kalau tadi mah yang lebih, ini kasih sakit Bu. Ada orang putus asa dengan sakitnya. Dulu ketika dia punya apa-apa, pengajian datang. Kan ada Bu dulu sponsor dia. Kalau ngaji siapapun, pokoknya luar biasa lah. Diundang tuh Ustaz top bungkul. Tapi dia kan pengusaha Bu. Yang diundang tuh Ustaz top zaman Breto lah. Ustaz Aam, Agim, mantap. Jatuh usahanya, ngaji. Di saat dia punya segalanya, undang ibu-ibu pengajian. Pulang dikasih besek ke Ciewang. Undang yang luar biasa. Allah uji, jatuh ekonominya. Hutang kemana-mana, leungit ngajina oge. Nah, ini contoh Bu, bagaimana kekuatan iman Ibrahim oleh Allah diuji. Nih, dulu kamu pengen punya anak. Apakah gara-gara punya anak engkau akan meninggalkan kecintaanmu kepada Allah? Makanya oleh Allah uji, dicintahkan itu. Bagi anak istrinya ujian nggak Bu? Ujian banget. Makanya ketika Ibrahim meninggalkan, ditanya kenapa aku disimpan di sini, nggak dijawab oleh Ibrahim. Tapi ketika pertanyaan diganti begini, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Baru Bu, ketika dijawab oleh Ibrahim, naam, iya. Ces kan ada tenang. Kenapa? Kalau ini perintah Allah, seberat apapun saya akan jalani, karena Allah gak mungkin mendolimi hambanya. Tuh, gimana kuat? Makanya apa amal luar biasanya? Mau tinggal di tengah-tengah padang pasir yang gak ada tanaman. Apakah ketika orang begitu tidak diuji? Berat Bu ujiannya. Tengah padang pasir yang susah cai kan. Sampai istilahnya UI dia ungkak-ingkik dari mulai Sopa ke Marwah bolak-balik. Ulah kebayang Sopa Marwah sekarang Bu. Itu kalau ibu nanti bapak yang main ke sana ke Sopa Marwah tuh di kacaan beanya, enakan di kacaan itu nu aslina neman Breto. Kebayang Bu, aduh seperti itu. Turun naik bolak-balik ikhtiar mencari yang terbaik buat anaknya nggak dapat. Kita geus putus asa pan, aduh aing mana naonan atuh Gusti kikieuan. Kita udah nyaman-nyaman disimpen ti nu kieu. Tapi karena ini perintah Allah, luar biasa Bu. Allah hargai kemudian dengan munculnya apa Bu? Air jam-jam. Sampai kan jadi sampai sekarang Bu, nggak putus-putus. Apakah beres sampai di situ ujiannya? Tidak. Anak gede saeutik
diperintahkan untuk disembelih. Tuh. Dulu ibunya yang diuji nih, sekarang anaknya diuji. Kan kalau mun urang mah, ai bapak jauh-jauh ngurus henteu, ngabeayan henteu, datang-datang rek mencit-pencit teh sorangan kan gitu umumnya. Tapi apa kata Ismail kan? Wahai ayahku ya abati if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Ini kan amal luar biasa. Buat apa? Keyakinan, kekuatan akidahnya, kekuatannya, keyakinannya kepada Allah. Makanya kalau muslimah ingin bercahaya, amalnya luar biasa, berangkat dari apa? Ini, keyakinannya yang kuat ke Allah. Saya kasih contoh yang simpel di rumah tangga saja. Kalau dulu ibu yang suka ngaji di Masjid TSM sering saya ungkap ya. Ini sebagai contoh saja. Kan ibu udah pada nikah ya? Akhwat semuanya udah nikah? Alhamdulillah aman. Pernah nggak satu saat clash sama suami? Pernah apa sering? Sering. Jujur ya. Pernah apa baut-baut? Biasa nu baut lah bapak ke ibu, ibu ke bapak. Biasanya apa yang buat ibu baut? Pedit. Terus pernah nggak satu saat ngerasa nggak dihargai sama suami? Ibu capek-capek masak, tuh ditoel-toel acan suami. Ibu udah nyiapin baju, bu, terus dilicin, dialus, ternyata seragamnya beda. Ibu pak yang ini, aku mau sama teman-teman sama pakaian yang ini kan kesel. Udah di subuh kieu, bu, oleh ngedi biola, terus dimainkan, dilicin jeng celana sesetel, ternyata si bapak pakai itu, ngoboy bebas pakai celana jeans, bahkan lu kamari, sing atuh bapak era orang rapi-rapi teuing. Padahal kita udah nyiapin, ibu udah nyiapin. Asak nek hanate. Nah, satu dihargaan bisa tuh. Apalagi janji gak ditepati. Pernah bu? Ngalamannya sebetulnya suami itu nggak ada suami yang nggak menepati janji. Biasa suka lupa aja. Suka lupa bu, suami mah aslina bu. Dan penyakit suami itu kalau lupa suka nggak inget bu. Nah itu masalahnya. Jadi padahal sebetulnya nggak ada di niat suami itu nggak ingin ngebahagiain, pengen ngebahagiain, cuman ibu suka gagal paham aja. Dan ibu nggak memahami bahwa itu pengen ngebahagiain, kan sok telat ya tabu. Satu saat ibu kecewa, hasil kerja ibu tidak dihargai oleh suami. Ingatlah bu, ketahuilah kekecewaan itu berarti ibu tidak ikhlas, itu aja. Ibu kalau sering kecewa melakukan sesuatu buat suami, lalu nggak dapat penghargaan pujian dari suami, terus ibu teh kecewa, berarti ibu teh bu teu ikhlas. Nah hubunganna Ustaz ikhlas mah bab salat atuh. Ikhlas mah salat, lamun teu ikhlas berarti urang teu diterima salatna. Nah hubunganna. Nah, sekarang kita coba ungkap sedikit. Nikah itu ibadah bukan, Bu? Baik. Kalau ibadah yang dikejar pahala dari Allah, dari suami, tuh gitu kan. Berarti yang dikejar pujian suami atau penghargaan Allah? Jadi kalau ibu nggak dihargai oleh suami, sakit hati nggak? Tuh, udah. Biarlah suami temuji, tenanawan. Suami tidak menghargai nggak apa-apa. Tapi aku sudah berusaha ya Allah melakukan yang terbaik. Kenapa? Bu, ibu menghormati suami bukan karena semata-mata dia suami ibu. Cing mun ibu disparingkeun jeung suami oleh mana? Tarung. Belum tentu kalah istri. Ada yang kalah suami karena bobot tubuhnya lebih gede istrinya. Panetan si bebeb oke kan? Si Kang Komar sieun gitu. Iya bebeb sieun eta ku salakina ku istrina gitu. Artinya Bu, ketika misalkan tadi ibu yang dikejar selama ini adalah penghargaan suami, kita akan banyak kecewa. Tapi kalau dikejar adalah keridhaan Allah, Allah hanya memerintahkan kita taat pada suami. Kita melakukan yang terbaik. Udah masak capek-capek, tadi buka-buka acan, tadi toel-toel acan, gak dilihat sama sekali. Dapat pahala gak? Dapat pahala gak Bu? Dapat. Lamun ibu ikhlas. Tuluin hati teh, aing mah capek-capek, mesti hargaan bisa leungit apa pahala nu teh. Mata tong dileungitkeun pahala. Kayak infak Bu.
Datang kenceleng, ibu masukkan duit 20.000. Lah, berpahala nggak? Berpahala, lamun ikhlas. Tapi ece asa numpang agengna abdi di banyak. Sanu lain 2.000-an abdi wungkul warna hijau teh. Tuh, leungit pahala nu bieu. Gitu. Artinya, Bu, ketika orang yang dikejar Allah, maka amalnya luar biasa. Kenapa luar biasa? Dihargai, tidak dihargai, dipuji, tidak dipuji, dia tetap melakukan yang terbaik. Ibu biasanya 3 kali Bu tidak dihargai oleh suami, males masak deui. Datang suami teh, yang aduh kan, tapi jarang iang-iang lagi suami mah. Ini masak apa hari ini? Males kamari kita dimakan. Duh lapar, meuli we sama goreng di hareup. Loba tinggal kan gitu Bu. Kesel, tilu Bu, capek-capek, hari lagi kita nggak masak, nyari makanan, tuh kan gitu Bu. Makanya nothing tulus, maksudnya udah lakukan aja yang terbaik. Itu kalau posisi ibu-ibu ya. 2 ke suami, sekarang yang kedua ke anak. Bu, ibu bahagia punya anak nggak? Karena apa? Karena dipercaya. Dipercaya? Bener ya. Bu, kita bandingkan ya. Ini udah habis belum waktunya? Belum, masih lama. Baiknya, iya mah tuh tamatin mah diondang deui lah. Iya, malah tamatkeun moal. Jadi gini, saya kasih contoh gini Bu. Saya sering tanya, ibu-ibu bahagia punya anak? Bahagia Bu? Naon bahagianya? Sekarang kurang buktikan. Betul nggak ibu bahagia punya anak? Siapa di rumah yang sering marah-marah ke anaknya? Bapak atau ibu? Ayo sok ambak-ambakan teh bahagia. Cengang ulangnya. Engkau bahagia, makanya bahagia ambak-ambakan. Saya kasih perbandingan. Kalau ada nikah nih, rata-rata nu nikah ambak-ambakan tuh senyum. Senyum. Kenapa Bu? Nah, eta. Berarti kalau ibu bahagia punya anak gimana Bu? Nah, kudu nama gitu. Berarti mun ibu ambak-ambakan we tanda ibu teh nggak bahagia. Itu nggak bahagia punya anak teh. Ayo tanya sama ibu punya anak bahagia ambak-ambakannya sering apa jarang? Ngadinten Ustaz. Sehari berapa kali? Bisa 5 kali. Degegas riet budak teh Bu. Serba salah jadi anak. Nah, udah makan, piringnya dicuci belajar. Ya mah, nepi ka sore teh dikumbah, ambek tuh ibu. Ambek. Mama tadi nyuruh apa? Kamu udah SMP, sok belajar. Kamu besok teh nanti jadi ibu rumah tangga. Pan Bu? Panjang. Sebetulnya nggak berkaitan, tapi anak teh geus panas teh Bu. Terus akhirnya anak tuh nyuci, beres, simpen. Ibunya meriksa, mau diberesin Bu, ningali. Nah, kadir cing atuh ngumbah teh, tingali aya busaan keneh. Manya ngumbah nu kieu teh bisa. Tuh, anak teh bunya serba salah. Tadi ditah ngumbah geus ngumbah salah. Keneh. Suruh ngepel, cing geus jebrok teh ngarepel atuh, ngepel. Si ibuna teh, naon ieu ngepel kotor keneh, carekan deui tuh, gitu Bu. Sakit sering nyarekan Bu. Tuh. Makanya Bu punya anak tuh bahagia karena apa? Orang nikah bahagia. Jelas nggak apa yang membuat dia bahagia? Awal nikah dia bisa memiliki orang yang selama ini dikejar oleh banyak orang kan gitu. Bagi suami, alhamdulillah, yes, di antara sekian laki-laki aku yang berhasil memiliki dirinya. Kan gitu, bahagia. Makanya namun suaminya senyum, awena cerik wae, berarti nggak bahagia satu. Ya Bu ya, ada yang nggak bahagia. Bu, ibu dapat uang, suami biasanya ngasih ibu cuma 5 juta, ayeuna 50 juta dikasih ke ibu, bahagia nggak Bu? Kan bahagia. Kenapa ibu bahagia? Kebayang kebahagiaannya. Ke 50 juta, saya bisa nyumbang, saya bisa beli baju baru, motor rek diganti, kan kebayang konsep di dia teh kan? Nah, sekarang ibu bahagia kepunya anak, naona yang membuat ibu bahagia? Halo, bisa jawab tidak ini teh? Lanjutkan tidak ini? Subhanallah. Jadi berat ini mah ya. Lanjutkan tidak ini Bu? Subhanallah ya, jadi susah ini mah ini. So Bu,
Kan bahagia ketika digambarkan bahagia punya anak ngahuleng kabeh. Naonnya bahagia anak tuh. Kita bandingin, ibu ada yang ngasih mobil Pajero Sport. Anu ibu teh aslinya Honda Turungtung nu sekali ngagas pogi ka tetangga geuningannya. Ane nu ngasih hadiah, bahagia enggak Bu dikasih Pajero Sport? Kabayang tuh ibu bahagia anak. Allah keren ngaji make Pajero. Wah, pulang kampung make Pajero, ka mana-mana nyaman. Itu kebayang bahagia anak. Tah, ibu bahagia punya anak, nu kabayang naon bahagia anak. Bahagia atau riweuh? Berarti itu bahagianya. Tuh. Bukti itu bahagianya ibu amak-amakan unggal poe. Enggak? Wah, alhamdulillah. Bagus berarti. Bahagia namanya Bu. Sekarang coba hitung-hitungan. Bu, ibu ngalahirkan susah kan? Susah. Sudah ngalahirkan berakhir enggak Bu penderitaan ibu? Tidak. Nyusuan. Cangkel tuh? Cangkel. Keluar biaya tuh si bapak? Keluar biaya. Ibu cagel pegel nanaon Bu, berarti can bahagia. Bukti itu bahagia Bu, istri saya itu pernah Bu geus capek-capek menidurkan anak 2 jam nyusu teu beres-beres, tiba-tiba tetangga nyenget pepetasan anu di luhur teh anu merecon tanya. Itu kan lebih kadang-kadang 7 kali meledak nanti. Meledak tuh. Anak bangun, nangis kan. Tapi jadi Bu tangisannya double, ada backing vokal. Indungna milu ceurik. Kesel teh ya Allah, 2 jam cangkel geus menang menidurkan bayinya. Belum 5 menit baru ya Bu ngalempengkeun tonggong cek istilah ibu-ibu mah. Tiba-tiba bayi nangis di nu ceurik 2an ya. Keselna luar biasa Bu. Bu, anak 5 tahun sudah berhasil ibu dapat penghasilan dari anak 5 tahun? Menghasilkan seseuheun kan. Usia 6 tahun masuk TK, dapat uang keluar uang? Keluar uang. Lulus TK, asup SD Bu, di tempat saya sampai 20 juta sekarang masuk SD, kecuali SD Impres. Sekarang SD Impres kadang-kadang aduh cenah orang-orang kaya nggak mau Bu ke SD Impres, SD negeri, pengennya SD plus. Rata-rata 18 juta, 20 juta. Masuk Bu, lulus SD, sudah menghasilkan ibu atau belum? Sudah membahagiakan belum? Belum Bu, ibu riut keneh. ABG budak teh SMP, tambah riut teh Bu. Tambah riut, jadi bahagiana iraha. Keur ngitung-ngitung ibu bahagiana iraha. Bu, beres Bu SMP, masuk SMA, sudah menghasilkan belum? Belum. Riut, loba pamenta, pengen motor, HP, pengen nu bagus. Yang kameranya bagus kan rudet Bu. Belikeun ku ibu teh. SMA, alibinya banyak. Pokoknya mah aku mah nggak mau sekolah, nggak punya motor, nggak pakai motor. Kan banyak sekarang yang nggak mau sekolah pakai motor, nggak mau, malu aku mau naik angkot. Bapana atau ngelehan, bapana ngegrab anaknya pakai motor. Da atuh jauh jalan kakinya, nah kan kasih motor. Lulus SMA sudah menghasilkan. Loba ibu-ibu anu ngenes hatena, ya Allah budak teh jebrok-jebrokna Gusti, enak loba ngeselin tuh. Can bahagia keneh kan. Masuk kuliah kan? Masuk kuliah, Bu. Keluar biaya, dapat uang dari anak-anak Bu. Keluar biaya. Pamenta ngurangan nambahan lah. Dulu kan pakai seragam, ayeuna mah aku malu tuh mah ke kampus bajunya meni butut gitu. Rata-rata pengen brand nu aralus Bu anak muda ayeuna mah. Akhirnya dibeliin ibu teh. Kira-kira kalau punya anak laki-laki beres kuliah S1 izin nikah ibu-ibu diizinkeun teu? Izin can boga gawe. Izinkan mah Bu, banget di mana era kan dia akan membiayai anak orang lain, makanya rek menta ka ibuna kan. Kerja dulu Nak, nanti kalau sudah kerja penghasilan jelas nanti mudah-mudahan ibu izinin nikah. 3 tahun kerja dapat Bu uang, mah udah ada biaya nikah 100 juta, kurang 80 juta deui mah. Tambihan mah enggak apa-apa tuh mobil si bapak tuh gadegeun lumayan. Avanza payu 80 juta Bu. Bu, biaya nikah Bro, sudah nikah nih punya pasangan, dapat gaji ibu kabagian tuh. Jadi bahagiana iraha tuh. Boga budak anak teh dititipkeun ka saha? Ka nindina. Tuh jadi iraha tuh bahagia. Tuhan teh riweuhnya punya. Makanya Bu, kalau kita ngejarnya itu nggak bahagia. Makanya tadi dari awal saya bilang, Bu, hayatuna kulluha ibadah.
Kehidupan tuh semuanya ibadah. Makanya kalau kita tujuannya Allah, Bu, kita mendidik anak bukan buat anak, tapi kita mendidik anak buat diri kita, karena ini amal yang akan jadi amal soleh, jadi cahaya kita di akhirat. Jadi kalau kita punten, Bu, mendidik anak berharap nanti kalau sudah tua anak memperlakukan kita dengan baik. Kan banyak, Bu, orang tua bahagia punya anak daek boborot, cek orang Sunda mau daek ripuh, engke nanti kalau aku sudah tua sudah repot ada anak yang mau ngurus. Gitu kan, Bu ya? Rata-rata orang, Bu, punya anak bahagianya karena masa depan. Aku nggak selamanya kuat, tersalamina jag-jag, nggak selamanya aku dalam keadaan sehat. Satu saat aku udah repot ada anak-anakku yang mengurus. Itu kan harapan. Tapi kadang-kadang itu harapan zong. Karena bisa jadi, Bu, ketika ibu tua anak mati lebih dulu. Ngurus tuh. Atau anak ada tapi nggak ada yang mau ngurus itu. Don't care. Gitu kan? Sibuk. Sekarang, Bu, ibu berharap atuh ningge sabulan teka rumah mun Pak itu sibuk, engke insyaallah tos libur mah. Geus libur naha teka dieu mohon ieu teh ya liburan di kantor, dia itu balik-balik. Padahal orang tua pengennya dilongokan unggul. Luar biasa. Jadi ketika dia berharap anaknya kelak memperlakukan ngurus dia, nggak sedikit orang tua yang punten ditelantarkan oleh anaknya pada anaknya orang yang mampu. Saya pernah ngobrol sama aki-aki kolot 71 tahun, Bu. Anaknya 3 laki-laki semua. Sudah 5 lebaran dia cerita, anaknya nggak ada satupun yang mengunjunginya tiap lebaran itu. SMS telepon pun tidak. Apa penyebabnya? Karena anaknya nggak setuju bapaknya nikah deh. Ya kan wajar seorang laki-laki nikah lagi karena pasangannya udah nggak ada, olangan hidup kumaha. Laki-laki itu paling nggak bisa sendiri, Bu. Kalau ibu-ibu mah udah biasa sendiri. Makanya pernah dengar nggak ceramah? Santunilah duda-duda tua atau janda-janda tua. Gitu berarti perempuan tuh lebih bisa menjaga komitmen cintanya. Beda dengan laki-laki. Mata tong salah, anak seorang protes. Pak, cik atuh mikir taneuh kuburan si mamah teh beureum keneh. Karek 3 bulan geus kawin deui. Tak eta teh wajar lalaki mah udah nggak bisa hidup sendiri. Kabayangkan geus kolot masak olangan, euseuh olangan, cicing di anakna nebeng, ragab ku minantu. Apa ragab teh biasa canggung. Dia tinggal di anaknya, dipang masakeun ku minantu. Anaknya pergi kerja, dia jeung minantu asa walaupun tuh anak ya, anak tapi tetap nggak enak, nggak nyaman. Makanya anak jangan berpikir kebahagiaan dirinya saja. Si bapak kan itu bahagia, alhamdulillah menang nongora, kemudian anak nama tuh menang nongora, tuh bapakna menang nongora. Jadi pada bapakna nikah lagi, dapat yang lebih muda, biarkanlah. Apa salahnya? Lamun zinanya anaknya, Bu, dari situlah udah males si bapak maesnya diomongan. Yang ditakutkan oleh anaknya apa, Bu? Harta warisan. Engke tuh jeung nongora mah pinter. Hayo engke tadi dialih namakan. Jadi pikirannya kadinya anak-anak. Sampai anaknya tanda setuju, dia walk out dari keluarga, nggak mau ketemu. Tuh, zong pan cek abdi ge. Berharap dari anaknya, hidup anaknya ada, orang-orang mampu anak-anaknya, tapi tidak memperhatikan bapaknya. Bu, makanya ketika kita hatinya tulus, Bu, anak titipan Allah kita jaga bukan semata-mata untuk anak, tapi untuk amal diri kita. Karena di antara cahaya kita akan luas, Bu, sebagai ibu-ibu nih, muslimah nih, ketika kita memiliki anak yang soleh, karena merekalah yang akan terus memperluas cahaya kita. Kenapa memperluas cahaya? Gini, kan ada hadis, idza matal insan, bila seseorang meninggal, in qata'a anhu amalu, terputus seluruh amalnya, illa min salasatin, kecuali 3, sodakotin jariyatin, sodakoh jariah, wakaf kalau sekarang tuh. Dan wakaf itu usahakan sesuatu yang bisa bertahan lama. Makanya kalau saya kurang setuju wakaf Quran tuh. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh.
Karena kasihan yang menerima. Kan wakaf Quran tuh menang rusak, ada yang kudu dijaga teh. Kecuali jeung ibu pamir resap, ieu digentosnya ku ieu kan enggak. Simpen, yang namanya wakaf kan nggak boleh dimiliki oleh pribadi. Simpen di masjid aya nu macan gitu. Saya sih senangnya program kalau saya mah udah hadiah Quran aja. Mau dibawa pulang ke rumah boleh. Kalau wakaf itu kebayangnya disimpan di mana? Di masjid. Kalau saya lebih senang Quran tuh dibawa ke rumah masing-masing. Kalau ke masjid mau ngaji di Barawa keren kan? Daripada lamun ngaji Quran turunkeun di mana masjid. Gitu. Kadang punten tidak terawat hancur. Karena berat bu, wakaf motor lamun rusak kumaha. Teu meunang dibuang bu, ari wakaf mah. Itu yang masalah. Makanya usahakan wakaf itu sesuatu yang bisa bertahan lama. Bukan tidak boleh. Tapi kasihan nu nampi. Nu nampi berat bu. Dulu saya ada yang wakaf galon. Ustaz di wakaf galon buat pesantren. Aduh, ibu kumaha peupeus. Bu, hibah aja lah biar kita nggak berat. Wakaf laptop, hibah laptop bagi kita lebih enak. Artinya mun rusaknya sudah. Apa amalnya berhenti? Tidak. Kan ada laptop baru gara-gara laptop yang lalu yang sudah rusak. Tapi bagi kita berat. Kalau menerima wakaf itu kan aturannya ketat. Kita mau menang semangat tapi tak apal. Ya kan? Kita menang semangat wakaf. Sok baca deh aturan wakaf. Nah, ternyata dulu ada wakaf, gerakan wakaf kerudung. Tapi dibikin ke masing-masing. Ayo kumamun rusak jadi kekeset tak kumabu. Boleh tidak eta wakaf kerudung geus butut bikin kekeset. Makanya kalau wakaf terus diganti kalau sudah begitu. Makanya usahakan jangan memberatkan nu narima lah. Enak kita yang nyerahin bu. Kita mah enak, yang ngasih ya enak aja. Sah. Cuman nu nampi kadang-kadang dia tidak paham bahwa barang wakaf itu tidak seperti orang menerima hibah. Nah itu bedanya. Tapi ngalir pahalanya. Oke itu atuh usah lamun sedekah biasa mah enggak ngalir. Kata siapa? Quran yang dibaca tiap rumah per ayat, pahala bagi dia, pahala bagi kita yang Qurannya dibaca. Maka saya senang tuh Quran tuh bagikan ke rumah masing-masing. Ustaz kumaha mun sakular menang 5 pek. Saya dulu gitu, bapakna, anakna dapat semuanya enggak dapat, enggak masalah. Kasih semuanya. Pahalanya ngalir. 2, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Saya sering sampaikan Imam An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin itu usianya hanya 45 tahun. Tapi nama beliau dikenang sampai sekarang. Gara-gara apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Ini yang mungkin saya juga di teman-teman di sini punya semangat yang sama. Tepira bu, bukan alif beneran bu, alif-alifan ngajarkeun teh. Ngomongin alif beneran ya. Ngajarin ikro, jangan merasa kecil, merasa rendah ketika kita hanya bisa ngajar ikro. Nggak akan ada ulama S2, S3, doktor gitu bu, kalau nggak belajar ikro dulu. Udah orang lain ngajar berat-berat, saya segmennya yang ringan aja, ngajar ikro. Ada yang dari dulu istiqomah ngajar ikro, tapi ngalir loh pahalanya. Dia bisa jadi penceramah tenar misalkan, pimpinan pesantren, ikro nanti ku emak baheula teh. Nah, ambil ini bu, ini jadi cahaya kita, akan terus nanti ngalir. Tepira ke anak teh. Nah, masuk ke WC kiri dulu, entong ngajleng bisa disorodot, misalkan kiri dulu, keluar kanan dulu. Makan pakai tangan kanan. Kita ngajarin yang sederhana ke anak kita, ke anak didik kita, dibiasakan makan tangan kanan, jangan sambil berdiri. Yang sederhana, tapi cahaya kita meluas selama amal kita ini diamalkan terus. Terakhir, waladun solihun yadulahu, anak soleh. Nah makanya ibu mendidik, mempersiapkan benar-benar generasi menjadi anak yang soleh itu ingin meluaskan cahaya ibu kelak di akhirat. Makanya bisa jadi peran ibu-ibu ini, muslimah ini nggak misalkan setenan orang-orang muslim laki-laki, tapi banyak perempuan yang akan menjadi penghuni surga. Gara-gara apa? Hal-hal yang sederhana. Contoh bu, kan Nabi pernah menyindir kaum perempuan begini. Uriitunar, aku diperlihatkan neraka. Paroaitu min aksari ahliha an-nisa. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan. Kan ditanya tuh enu protes, 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Karena salah satu diantaranya perempuan tuh nggak bisa bersyukur. Sok datang ke undangan, nusuk loba komen lamun hidangan tengenah saha.
Ya Allah Gusti jauh-jauh ke undangan jika kari hararasem meningkan yang menang masak di imah sorangan komen panjang bu. Suami mah tengenah nyetong dituang, istri mah komennya panjang. Nah karena tuksirus sakah kata Nabi, banyak mengadu, banyak komen mun aya nama gitu, dan dia banyak sering melupakan kebaikan orang. Ketika suaminya berbuat satu hal yang buruk, si istri melupakan kebaikan suami yang sudah diterima bertahun-tahun. Ya tepira suaminya selingkuh misalnya, tong tepira tong berating. Suaminya jalir janji gitulah istilahnya. Tong berating contoh saya cabut contohnya. Berating gitu. Dia jalir janji. Kita tersinggung, nggak enak. Ngejanjian jam 2:30 karek datang. Kesel orang teh. Tapi kita melupakan kebaikan-kebaikan suami. Nah, makanya pengen luas cahayanya kata Nabi jadilah perempuan yang bersyukur. Makanya kata Nabi setelah beres bersabda gitu, tasoddaqna, sok bersedekahlah kalian. Untuk apa sedekah itu? Menghilangkan kekikiran, karena nu paling semangat urusan dunia itu perempuan. Nggak tahu dulu di mana tentunya saroihah dan mualnya. Tebutuh dunia nu di. Yang penting duitnya loba. Artinya kata Nabi di terapinya apa? Sedekahlah. Kenapa sedekah? Karena yang paling banyak memasukkan dunia ke hati itu kaum perempuan. Yang terlampau merasa memiliki itu perempuan. Makanya saya bilang tadi, perempuan itu paling bisa menjaga komitmen cintanya. Maka ketika sudah miliknya sudah tidak ada, dia sudah tidak mau berpaling ke lain hati. Beda jeung lalaki, lalaki. 3 bulan, can 3 bulan istrina maot wae geus neangan deui nu anyar. Perempuan mah enggak. Tadi bedanya eta Bu. Dan dia tuh sangat terpukul ketika kehilangan suaminya. Kenapa? Karena terlampau merasa memiliki. Leungit anak nu paling banyak sedih, bapak atau ibu? Ibu yang paling banyak. Leungit barang nu paling banyak sedih, nu paling banyak eta ibu. Kenapa? Ada sifat istri teh teuing Bu, dunya teh loba di diri. Baku Nabi di terapi, tasodakna, bersedekah kok. Kenapa? Ya, semua yang kamu miliki itu adalah titipan dari Allah. Sok terapi keluarkeun. Karena kalau dunia sudah masuk di hati, engkau terlampau mencintai dan takut kehilangan. Makanya kalau ingin luas cahayanya tadi Bu, iman yang kuat, akidah yang kuat akan mampu melahirkan luar biasa. Makanya kalau segala sesuatu muaranya atau ujungnya adalah yang kita cari keridhaan Allah, kita nggak akan banyak kecewa. Walaupun banyak dikecewakan oleh manusia, tapi dia nggak akan banyak kecewa. Kenapa? Karena yang dituju adalah Allah. Lakukan amal yang terbaik dan jangan berharap orang-orang memuji, karena pujian manusia nggak akan merubah apapun. Tapi yang paling pokok keikhlasan kita, ketulusan kita, Allah yang akan menghargai. Walaupun manusia nggak ada yang melihat, walaupun manusia nggak ada yang menyanjung, walaupun manusia nggak ada yang mengangkat nama kita, tapi Allah yang menyebut-nyebutnya di sisinya. Sebagai penutup, ini sebagai hal yang sederhana Bu, yang bersambung. Contoh ya Bu, ketika seseorang jalan lalu menemukan dahan berduri, apa yang Ibu lakukan? Nah, Ibu singkirkan. Ibu nggak pakai HP menyingkirkannya. Halo guys, ini ada dahan di sini ya. Ini saya mau ngambil ini guys, disimpannya hati-hati nih yang bisa disiaran langsung kan Bu. Kan moal aya nu sok sasapu siaran langsung. Tanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah hari ini saya lagi sapu-sapu di depan rumah saya, radius seperti apa yang disampaikan Ustaz Iman, 10 meter sebelah kanan, 10 meter sebelah kiri. Bagi teman-teman yang mau ikut gabung, silahkan komen, like, subscribe, kan usum, like, komen, gitu kan. Tate ya Allah, rek sasapu kan enak mah pencitraanmu sasapu wae di film mana enak mah. Kan Ibu Matara kan luar biasa. Ketemu di jalan begitu, kita ambil, kita singkirkan. Nggak ada yang berterima kasih ke Ibu, nggak ada yang melihat, nggak siaran langsung pula. Berapa orang yang lewat ke tempat itu dengan nyaman, motor, mobil, atau orang yang lewat. Nggak ada yang nyebut-nyebut, nggak ada yang kenal siapa yang membersihkan jalan ini. Tapi pasyakarallahu lahu wa ghafarallahu lahu. Allah berterima kasih pada orang itu dan Allah mengampuni dosanya. Mungkin dia bukan seleb di dunia, tapi di langit dia selebritas. Kenapa? Disebut-sebut namanya di sisi Allah. Karena amalnya tulus.
tanukieu luas cahaya. Ketulusan dia melakukan ini perintah Allah. Nggak ada orang melihat, nggak ada orang yang muji, tapi dia lakukan. Maka yang berterima kasih siapa Bu? Langsung Allah.